Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz ada beberapa pertanyaan. Pertama, bolehkah kita berkurban tapi mengatasnamakan juga pada saudara kita yang telah meninggal dunia? Dan dulu sebelum anak kenal sunnah juga, apakah benar dulu kalau pas mengkhatamkan Quran itu memhadiahkan juga bacaan Al-Quran itu pada saudara yang dah meninggal ini? Apakah benar itu, Ustaz? Karena pernah Anda dengar apabila kita memhadiahkan pahala sesuatu, apabila itu ibadah berupa harta itu boleh, tapi berupa amalan itu tidak boleh. Ini kaidah ini apa benar, Ustaz? Yang kedua, Ustaz, alhamdulillah anak udah lulus di SMP IT Nurul Ilmi Jambi. Kemarin waktu pas tasyakuran itu ada kegiatan sujud. Sujud itu di mana sujud itu istilahnya sujud syukur lah, tapi secara berjamaah. Ini apakah dibenarkan atau tidak? Kemudian apakah boleh kita sujud, tapi sujudnya bukan sujud syukur, tapi sengaja kita sujud untuk berdoa karena di luar sholat, kalau kondisi yang makbul doa dikatakan dalam keadaan sujud ini kita sengaja sujud sendiri untuk berdoa tapi sujud. Apakah ini benar, Ustaz? Kemudian Ustaz, insyaallah anak juga sudah insyaallah nanti kan tanggal 24 ini akan diantar ke pondok anak sulung ini, insyaallah akan diantar ke pondok Imam Mazhabi, Imam Bukhari di Solo. Itu tanggal 24. Rencana kita ngantar serah terima santri itu tanggal 24. Tapi ada rencana untuk jalan-jalan juga, mungkin jalan ke Candi, Ustaz, Prambanan kah sekalian kan, atau ke Borobudur. Ini boleh nggak, Ustaz? Karena dulu anak juga sebelum mengenal sunnah pernah juga jalan-jalan ke sana, ada acara misal training atau ada acara kantor, kalian setelah itu diajak jalan-jalan. Itu pernah juga foto-foto di situ, tapi sebelum mengenal sunnah itu ada yang bilang tidak boleh lakukan. Jadi kalau foto-foto ini anak simpan di album, tidak anak pajang. Apakah anak bakar atau gimana, Ustaz? Mungkin itu aja, Ustaz. Terima kasih. Syukron. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. 5 pertanyaan, Ustaz. Tafadhal. Barakallahu fikum kepada Bapak Abu Marsal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Untuk pertanyaan yang pertama, masalah berkorban untuk saudara kita yang sudah meninggal. Tentunya sunnah Rasulullah SAW, apabila kita mengetahui bagaimana tata cara Nabi berkorban, maka dari sinilah bisa kita akan mencontoh apa yang diucapkan Nabi SAW. Nabi SAW, dia pernah berkorban dengan kabshain, yaitu 2 kambing yang bagus, yang indah. Kemudian untuk korban yang pertama, apa kata Rasulullah SAW? Ya Allah, ini adalah korbanku. Dan untuk keluargaku yang masih hidup dan yang juga sudah meninggal. Maknanya bagaimana? Bagi kita yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk berkorban, maka niatkan untuk seluruh saudara kita. Mereka yang masih hidup, keluarga kita yang masih hidup, ataupun mereka yang sudah meninggal. Karena memang itu dilakukan Nabi SAW, dan itu merupakan di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita yang berkorban, dan kita bisa mengikut sertakan keluarga kita yang masih hidup dan mereka yang sudah meninggal. Kemudian korban Nabi yang kedua adalah, ya Allah, ini merupakan korbanku bagi umatku yang belum berkorban. Dan ini merupakan di antara bentuk kasih sayang Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Rasul senantiasa memikirkan kita. Bahkan Nabi sudah berkorban untuk umatnya yang belum sanggup dan belum bisa untuk berkorban. Sehingga boleh bagi kita untuk meniatkan. Jadi ketika kita berkorban, kita niatkan untuk semuanya, semua keluarga kita yang masih hidup dan mereka yang sudah meninggal, dan Allah pun akan memberikan pahala kepada kita dan kepada mereka. Begitu juga misalnya dengan ketika kita sudah membaca Al-Quran atau mengkhatamkan Al-Quran, masalah menghadiahkan Al-Quran. Masalah menghadiahkan bacaan Al-Quran, tentunya di sini terjadi perbedaan di antara para ulama. Ada sebagian ulama, seperti misalnya Hanafiyah dengan Hambali, mereka membolehkan atau mengatakan bahwa pahala Al-Quran itu sampai kepada orang yang diniatkan. Sedangkan ulama yang biasanya dianut oleh sebagian kaum muslimin yang ada di daerah kita, Syafi'iyah dengan Malikiyah,
Mereka mengatakan itu tidak sampai. Jadi terlepas daripada permasalahan ini, ikhwatul Islam, ada poin penting yang harus kita ketahui. Ketika kita membaca Al-Quran, maka itu merupakan ibadah yang sangat agung, di mana yang kita baca adalah Al-Quran. Yang kita baca adalah Al-Quran, kalamullah, dan itu adalah ibadah yang sangat indah. Ketika kita selesai membaca Al-Quran, berarti kita selesai daripada beribadah. Ketika kita selesai daripada beribadah, maka di antara yang dianjurkan kepada kita untuk membacanya dan melakukannya adalah berdoa kepada Allah. Di sanalah kesempatan kita. Ya Allah, Al-Quran yang aku baca ini merupakan ibadah kepadamu. Aku berniat agar engkau memberikan kepadaku pahala. Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosa saudaraku, ampunkan dosa saudariku, ampunkan dosa orang tuaku, ampunkan dosa kaum muslimin. Itu merupakan di antara salah satu yang dianjurkan. Berdoa kepada Allah setelah kita beribadah, dan di antara ibadah tersebut adalah ketika kita mengkhatamkan Al-Quran. Jadi kita berdoa kepada Allah untuk semua keluarga kita, untuk diri kita, anak kita, keluarga kita, siapapun dia, kita berdoa kepada Allah. Itulah yang dianjurkan, terlepas kita daripada perbedaan para ulama, sampai atau tidak sampai. Namun di sana ada poin penting yang harus kita lakukan, bagaimana kita berdoa kepada Allah setelah kita beribadah. Dan setelah kita membaca Al-Quran, untuk fulan atau fulan atau fulan, kita berdoa kepada Allah, bahkan kita menyebutkan namanya satu-satu di dalam doa kita. Itulah yang harus kita lakukan. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, masalah sujud bersama, sujud syukur. Ketika misalnya salah satu di antara anak kita diterima misalnya, kemudian misalnya guru menganjurkan kepada mereka yang diterima tersebut untuk sujud syukur dalam rangka mengajarkan anak-anak kaum muslimin. Setiap kali mereka mendapatkan nikmat dan keutamaan dan karunia dari Allah, maka dianjurkan bagi mereka bersyukur, maka tidak menjadi masalah. Karena itu di antara bentuk pelajaran dan mengajarkan anak-anak kaum muslimin agar mereka senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun itu untuk diajarkan, bukan diniatkan. Karena tentunya ketika kita sujud syukur atau anak-anak kita, mereka yang lulus sujud syukur, itu adalah bentuk bagaimana mereka diajarkan untuk senantiasa menggantungkan hati mereka kepada Allah. Namun yang menjadi permasalahan, kalau seandainya sujud syukur berjamaah itu senantiasa dijadikan sebuah rutinitas, tentu itu yang menjadi permasalahan. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, yaitu ketika kita sujud, yang mana sujud tersebut memang di waktu sujud adalah di waktu yang mana kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah. Apabila selain sujud syukur, maka kita tidak mengetahui dalilnya. Apabila selain sujud syukur, misalnya kita ingin berdoa kepada Allah, kemudian kita sujud tanpa melakukan gerakan-gerakan salat yang lainnya, kami tidak mengetahui dalil yang membolehkan demikian. Sehingga lebih baik kalau seandainya kita ingin berdoa kepada Allah, bisa jadi kita memulai mengangkat tangan, atau kita betul-betul memulai dengan salat sunat 2 rakaat, ataupun salat sunat mutlak, salat sunat apa saja, dan itu lebih selamat bagi kita untuk melakukannya. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang kelima, berjalan-jalan di tempat ibadah atau tempat ibadah yang bukan muslim, tentunya itu tidak dianjurkan. Ada sebuah hadis ikhwatul Islam, salah seorang sahabat yang ingin bernazar, namanya Dibuana. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya aku bernazar di suatu tempat yang bernama Buana. Maka apa kata Nabi SAW? Apakah di sana terdapat hari raya orang-orang yang bukan muslim? Atau apakah di sana orang-orang yang bukan muslim biasanya mereka bernazar di sana? Apakah itu tempatnya hari raya orang-orang muslim, atau tempat yang diagungkan oleh orang-orang yang bukan muslim, atau orang-orang yang bukan muslim mereka senantiasa bernazar di sana? Maka apa kata sahabat tersebut? Tidak ya Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Aufi binazrik, maka lakukan nazar. Mananya apa? Dari sini dapat kita ambil pelajaran ikhwatul Islam, tempat yang diagungkan oleh orang-orang yang bukan muslim, maka tidak pantas bagi orang muslim untuk ikut serta di sana kalau seandainya itu dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah ketika kita ingin melakukan perjalanan, masih banyak tempat-tempat perjalanan yang bisa kita kunjungi. Kenapa harus kepada candi yang kita tahu itu adalah tempat bukan ibadah kaum muslimin? Semoga Allah menjaga kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.